Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Baik, kembali kita bertemu dalam mata kuliah studi Perjanjian Lama 5 yang membahas kitab-kitab nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil. Materi yang lalu kita telah membahas 5 kitab nabi-nabi besar, dan pada kesempatan ini kita akan masuk pada materi kitab-kitab nabi-nabi kecil. Sebagai referensi, untuk refreshing, untuk mengingatkan kita, ada 12 kitab yang termasuk dalam kitab nabi-nabi kecil. Hosea, Yoel, Amos, Obadja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Zakaria, dan Maleaki, ya, sebagai pendahuluan. Kitab nabi-nabi kecil adalah suatu bagian dalam kitab suci Ibrani atau bagian dari Perjanjian Lama. Ada 12 orang yang dihubungkan namanya dengan kitab-kitab dalam bagian ini, yang dalam bahasa Aram juga dikenal dengan nama Trei Asar atau 12. Istilah kecil di sini merujuk kepada panjang kitab-kitab tersebut, tidak berhubungan dengan kedudukan penting atau tidak daripada nabi tersebut. Jadi lebih dari kepada karya yang mereka tulis, kitab yang mereka tulis. Dibandingkan dengan kitab nabi-nabi besar, mereka jauh lebih pendek, kira-kira demikian. Di dalam kitab suci Ibrani, tulisan-tulisan para nabi dianggap sebagai satu kitab. Jadi kumpulan kitab-kitab nabi kecil ini dijadikan satu. Sementara dalam Alkitab Kristen itu dipisahkan sesuai dengan nama nabi tersebut. Dan kita akan masuk pada kitab yang pertama, yaitu kitab Hosea. Sesuai dengan nama kitabnya, Hosea, penulisnya adalah Nabi Hosea atau Hosea bin Beri. Nama Hosea ini merupakan nama yang cukup umum, ya. Di dalam Alkitab paling tidak ada 4 yang memakai nama Hosea. Keempat ini tentu berbeda. Yang pertama, Hosea yang akhirnya berubah menjadi Yosua. Itu kita bisa lihat dalam Bilangan 13 ayat 8. Kemudian ada Raja Hosea. Kita bisa lihat dalam 2 Raja-Raja 17 ayat 1, 3, 4, dan 6. Kemudian ada Hosea ayahnya Azaria di dalam 1 Tawarik 27 ayat 20, dan Nabi Hosea sendiri, di mana kitabnya disebut sesuai dengan nabi yang menulisnya, kitab Hosea. Nama ini mengandung akar kata Ibrani Yasah. Hosea ada akar kata Ibrani dalamnya Yasah, yang berarti menyelamatkan. Walaupun tidak terlihat kata Yahweh di sini, tetapi secara eksplisit dalam nama ini punya pengertian menyelamatkan. Yahweh dan Yasah sama-sama punya pengertian menyelamatkan.
Waktu penulisan kitab ini antara tahun 790 sampai 710, sekitar 45 tahun. Sementara tema besar dari kitab Hosea adalah kasih Allah yang kekal dan mengubahkan. Baik, kita akan coba lihat. Apa tujuan daripada kitab Hosea ini? Jadi Hosea ingin menulis melalui kitab ini menunjukkan pada orang Israel, bahkan juga kepada kita, dia ingin memperkenalkan bahwa kasih setia Allah kepada umatnya itu nyata, real. Walaupun dalam perjalanan bangsa Israel banyak kali tidak setia kepada Tuhan, kepada Allah. Hosea juga ingin mengungkapkan betapa besar kebencian Allah terhadap dosa yang diperbuat umatnya. Dosa penyembahan berhala. Jadi melalui kitab ini Yosua ingin menyampaikan kepada bangsa Israel, bahkan kepada kita semua, tentang kasih Allah yang luar biasa, betapa besar kasih Tuhan, tapi juga ada kemarahan Tuhan terhadap dosa yang dilakukan umat Tuhan. Dalam hal ini adalah penyembahan berhala. Dan kita boleh melihat di mana kasih Allah dinyatakan pada saat Israel bertobat, maka pemulihan akan terjadi. Kita coba melihat isi daripada kitab ini. Jadi kitab Hosea dibagi atas 14 pasal, terdiri atas 14 pasal yang menggambarkan kehidupan bangsa Israel dalam hubungannya sebagai umat pilihan Allah. Ya, kita lihat dari 14 pasal ini dibagi beberapa bagian. Ya, kita lihat pertama yang berisi ajaran-ajaran utama dalam kitab Hosea, itu pasal pertama sampai dengan pasal yang ketiga. Kita melihat di sini di bagian pertama ini di mana rumah tangga Nabi Hosea sebagai lambang hubungan bangsa Israel dengan Allah. Kita boleh melihat di mana istri Hosea dengan latar belakang perzinahan sebagai wanita pelacur, melambangkan bagaimana bangsa Israel yang melakukan penyembahan berhala. Kita juga bisa melihat pada bagian ini Hosea sebagai suami yang mau mengampuni istrinya, sekalipun punya latar belakang yang tidak baik, seperti yang kita telah ketahui sebagai seorang pelacur. Ini melambangkan betapa Allah selalu mengampuni kesalahan, dengan catatan kalau orang Israel merespon dengan bertobat. Dosa yang pada waktu itu sangat dibenci Allah adalah penyembahan berhala. Bagian kedua itu pasal 4 sampai dengan pasal yang ke-10. Di bagian kedua ini kita boleh melihat kemurtatan bangsa Israel dari melakukan firman, di mana Allah juga mencela pimpinan agama, pimpinan rohani daripada bangsa yang tidak setia ini. Bahkan ada teguran yang keras tentang ibadah bangsa Israel yang dianggap sebagai suatu kemunafikan. Coba nanti tolong rekan-rekan mahasiswa dibaca lebih jauh pasal 4 dari Hosea ini. Pasal 4 sampai 10, mengapa
pemimpin agama itu mendapat kecaman bahkan dihukum. Jadi untuk lebih mengetahui isi lebih jauh, tentu kita perlu membaca secara keseluruhan kitab ini, sehingga kita mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Nah, pada bagian yang ketiga, itu pasal 11 sampai dengan pasal 14. Ini berisi tentang pembaharuan terhadap bangsa Israel. Sekalipun dosa, perbuatan jahat yang dilakukan oleh bangsa ini, kembali Allah menyatakan kasih setianya. Ada janji pengampunan Allah terhadap pertobatan bangsa Israel. Jadi pada saat Israel menyadari perbuatannya, bertobat, maka kembali kasih Allah dinyatakan, ada pemulihan. Jadi ada respon di dalamnya. Kembali baca pasal 13. Kita akan kembali melihat tindakan orang Israel yang bertobat dan apa tindakan Allah terhadap mereka yang bertobat. Ya, jadi kita melihat di sini secara garis besar tentang kitab Hosea. Tugas-tugas nanti akan lebih memperdalam pemahaman kita tentang kitab ini. Nah, kita telah mempelajari secara garis besar kitab Hosea. Saya sudah katakan tadi, untuk lebih memperdalam materi ini akan ada tugas-tugas di mana dibutuhkan kreativitas dan usaha lebih untuk mengetahui lebih jauh. Apa yang dapat kita simpulkan dari kitab Hosea ini? Pada kesempatan ini saya tidak akan menyimpulkannya, tetapi ini adalah bagian daripada tugas saudara-saudari untuk menyimpulkan dari materi yang baru kita terima tentang kitab Hosea. Jadi nanti tolong saudara setelah selesai menyaksikan video pembelajaran ini, selain saudara rangkum, saudara simpulkan dengan bahasa saudara sendiri apa yang diungkapkan dari kitab Hosea, baik yang berhubungan dengan bangsa Israel sendiri, kemudian bagaimana aplikasinya terhadap kehidupan orang percaya dewasa ini. Puji Tuhan, demikian untuk saat ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.